di media ini teman-teman ciptakan tangga impian teman-teman. Jadi kita mulai dulu contoh ya. Apa yang paling kita kejar nih di media nih? Benar. Arahan dari tap leader kita di jalan waktu yang terdekat. Kita coba ya, handphonenya mungkin masih masih dibuat liatin video turun closing, atau misalnya masih retak-retak kacanya, nah, coba dari handphone dulu, nah. Jadi tadi spesifik tuh, kita spesifik harus tahu dari bisa handphone dulu, kita bertahap, paham ya? Jadi tadi yang masih kurang-kurang perbaiki lagi, minta sama upline-nya, sama yang ngajarnya, sama leadernya untuk bareng-bareng membangun tangga impian ini. Siap? Siap. Jadi tadi spesifik. Jadi misalnya contoh tadi, mulai contohin ya spesifik itu kayak gimana. Misal tadi ada yang pengen beli handphone Oppo misalnya, Oppo nggak apa-apa. Boleh juga handphonenya Oppo. Jadi handphone Oppo misalnya. Jadi misal Oppo apa tipe apa? Misal apa yang kemarin F7 misalnya suka ada bener misalnya. Handphone F7, Oppo F7. Warnanya kita harus tahu nih. Handphone F7 warnanya kita harus warna apa? Misal warna putih misalnya atau hitam misalnya. Harganya harus tahu. Searching dulu nanti harganya berapa. Bener? Nah, kemudian apa lagi nih? Waktunya kapan? Jadi jangan nanti deh waktunya aku tahun depan atau misalnya 3 bulan lagi, harus jelas. Dari tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Nah, bahkan kalau perlu kenapa nih aku pengen mencapai impiannya di waktu itu. Contoh misalnya aku pengen beli handphone misal biarpun tadi dalam waktu misalnya ini bulan tanggal berapa sekarang? 11 ya. Misal tanggal 10 Desember misal 2018 beli handphone kerja sendiri. Kenapa tanggal segitu? Karena saat itu mama aku ulang tahun. Bener? Kita kasih kado orang tua handphone misal kayak gitu. Jadi harus tadi spesifik ya. Dan mulai dari impian paling kecil. Nah, ada impian teman-teman yang masih belum smart, nanti perbaiki lagi. Dan nanti ketika setelah acara atau apa sharing sama upline-nya. Karena apa impian ini penting. Jadi teman-teman jangan anggap impian ini sepele. Jadi impian ini kan penting. Kenapa time limitnya harus detail? Kenapa harus tanggal, bulan sama tahun? Karena inilah yang jadi anjing gila kita. Kalau kita nggak punya time limit, kita nggak akan ngejar ke sana. Paham? Paham ya? Jadi nanti teman-teman spesifik sematkan impian teman-teman, time limit yang jelas. Bahkan kalau perlu nanti minta ajarin ke upline-upline gimana cara kita mencapai impian. Bahkan nanti teman-teman kalau teman-teman mengikuti acara workshop sampai akhir, impian teman-teman yang sudah teman-teman tulis bakal tahu gimana cara mencapainya. Siap. Jadi teman-teman yang apa cara meraihnya di media. Siap? Siap. Jadi nanti setelah ini siap ya, sematkan impiannya ya. Next. Jadi udah. Kita udah punya impian. Tadi kita udah kenal siapa diri kita. Kita udah mau perbaiki diri kita udah punya impian. Nah, kita udah punya impian, kita udah tuliskan target kita untuk kedepannya yang lebih baik lagi. Nah, sekarang apa yang harus kita miliki? Yaitu keyakinan diri. Karena keyakinan diri ini adalah energi teman-teman. Jadi teman-teman gak akan bisa mencapai impian kalau kitanya gak yakin. Kita gak akan punya energi kalau kita gak punya keyakinan. Yang pertama, Anda harus yakin bahwa semua orang berhak dan mampu untuk sukses, termasuk Anda, termasuk teman-teman semua. Jadi jangan banyak pinter. Kan kalian gak suka dia banyak nih kan, mungkin teman-teman kita yang pinteran. Kayaknya aku mah ada ngerjain bisnis ini, aku kayak gak bisa, bener. Kayaknya mah udah susah ini mah, aku mah ada. Kalau misalnya bahkan ada mungkin, ya udah kamu mah udah bisa, aku mah gak bisa. Bayangin teman-teman, kita aja nggak yakin sama diri kita. Kalau kita nggak yakin sama diri kita, gimana caranya orang lain bisa yakin sama kita? Betul? Bahkan kita sendiri nggak yakin kalau kita bisa sukses di media. Percaya kita aja omongan teman-teman. Kalau kita nggak yakin media bisa mensukseskan kita nggak akan pernah bisa meyakinkan orang bergabung di bisnis ini. Paham? Jadi yang paling penting apa? Keyakinan kita. Karena keyakinan inilah yang kita transfer ketika kita poster, ketika kita cerita media ke orang. Kita harus yakin kita bisa sukses di sini. Kalau teman-teman nggak yakin, ngapain masih di media? Paham? Betul? Jadi harus yakin. Jangan sampai kita jadi orang yang menghina diri kita. Aku mah nggak bisa. Aku mah orangnya gini. Aku mah
Jadi jangan salahkan orang di luar sana kalau bilang, kalau memang misalnya orang dosen merendahkan, kita cek diri kita. Apakah kita sudah yakin sama diri kita? Siap? Siap yakin sama diri sendiri? Yakin teman-teman bisa sukses? Yakin? Karena percaya teman-teman, Allah Maha Adil, benar? Kalau orang di luar sana, kalau leader kita top leader kita bisa sukses, kita pasti juga bisa sukses, betul? Karena Allah Maha Adil, benar nggak? Percaya Allah Maha Adil? Percaya. Kita dibekali dengan kemampuan yang sama, kita punya otak, punya. Ya kita dibekali dari lahir, kita punya bekal yang sama. Cuma bedanya apa? Ada orang yang mau berjuang, ada orang yang mau berproses, ada yang nggak mau, ada yang nggak yakin. Ditolak dikit, mungkin ada di sini yang tadi mungkin tenar di kampusnya, ada. Ya, tiba-tiba ada temannya yang, kamu ngapain sih jalanin media kayak gitu? Udah, kamu nggak akan sukses di media juga, udah susah. Teman aku juga udah ada yang nyoba di media. Ada teman yang bilang gitu, kita langsung down. Bayangin, harga diri teman-teman cuma segitu. Masa cuma kita bilang yakin, cuma digoyah dikit langsung goyah? Benar nggak? Jadi tancapkan ke diri kita semua teman-teman, kalau kita bisa sukses, top leader kita bisa sukses, kita pasti bisa sukses. Siap? Siap yakin? Siap percaya diri? Tapi jangan minder, teman-teman pasti bisa. Kalau teman-teman belajar terus berproses pasti bisa. Siap ya? Karena di sini teman-teman di Mary ada leader, apa yang akan teman-teman bakal membantu teman-teman semaksimal mungkin kalau teman-teman mau dibantu. Tapi kalau teman-teman nggak mau dibantu, ya gimana kita mau bantu? Karena teman-teman nggak mau, betul ya? Jadi teman-teman harus yakin teman-teman bisa sukses, dan kendaraan yang paling tepat untuk kita bisa sukses dari usia muda adalah Mary SSD. Next. Anda harus yakin bahwa Anda mampu memberikan yang terbaik kepada hidup dan keluarga Anda. Jadi kita udah yakin sama diri kita bisa, kita udah yakin sama diri sendiri. Kita juga harus yakin kalau apa yang pengen kita kasih ke orang-orang kita cintai bisa tercapai. Kita harus yakin. Makanya nih, kenapa nih? Coba teman-teman pikirin. Kenapa Melia harus hadir ke kita? Banyak gak di luar sana orang yang jauh lebih pintar dari kita? Banyak. Kenapa Melia ini hadirnya ke kita? Banyak orang yang lebih jenius? Banyak. Kenapa gak kakak kita dulu? Benar gak? Kenapa harus ke kita? Kenapa gak ke orang tua kita dulu? Kenapa gak ke adik kita dulu? Kenapa harus ke kita? Karena Allah sudah menitipkan Melia ini, teman-teman percaya. Apa teman-teman bisa sukses di media sehat-sehat. Jadi teman-teman ingat, gabung media bukan sebuah kebetulan, betul? Daun jatuh dari pohon aja udah ada belum suratannya? Ada. Apalagi teman-teman gabung di sini, itu bukan sebuah kebetulan. Dia teman-teman pasti bisa. Cuma masalahnya, benar nggak? Teman-teman mau atau enggak? Yakin bisa memberikan yang terbaik untuk orang tua? Yakin ya? Oke, kita udah yakin dan kita harus percaya diri. Jangan sampai nanti ketika di luar sana dibilang mimpi terlalu tinggi langsung turun, langsung nggak percaya diri. Harus percaya diri. Siap? Next. Anda harus yakin yang ketiga bahwa tantangan pasti akan ada dan Anda pasti mampu menghadapi tantangan. Teman-teman yang mau sampaikan kepada teman-teman, tantangan bukan hanya ada di media, justru di luar sana tantangan jauh lebih besar. Betul? Sukses kira-kira gampang nggak? Benar, sukses gak gampang, tapi sukses bisa kita raih. Betul? Ada yang gabung di media mikirnya kita akan gabung di media langsung sukses. Kata siapa? Ya, sukses itu gak enak, suksesnya enak, tapi proses menuju sukses yang gak enak, betul gak? Jangan dikira jalan tol, mulus-mulus aja jalannya, betul ya? Jadi tantangan pasti ada. Tapi gimana, apa yang membedakan kita dengan orang lain? Apakah kita mampu menghadapi tantangan itu atau enggak? Karena percaya teman-teman, Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan kita, betul? Kata Allah atau kata siapa itu? Bukan kata Allah, tapi tidak ada ya? Betul? Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan kita. Artinya teman-teman kita ketika kerjain media, hambatan, tantangan, rintangan teman-teman pasti bisa hadapin. Karena kalau kita nggak bisa hadapin, ya nggak akan dikasih ke kita. Betul? Kenapa kadang kita mikir, aduh kak kayaknya tantangan aku kayak berat banget ya di media. Nah, kenapa kita mikir
orang kemampuannya beda. Ya, tapi yakin teman-teman sesulit apapun, benar pasti bisa kita lalui. Teman-teman nih, pernah nggak? Contohnya kita lihat laptop tidur kita prosedur KID, benar pernah nggak sih teman-teman ketika ketemu beliau ngeliat tuh mukanya lagi susah, pernah nggak? Pernah nggak? Pernah, benar nggak? Kalau ketemu sama beliau orangnya gimana? Pasti orang positif, betul. Berananya mereka punya nggak tantangan di media? Pernah ngedown nggak di media? Ada masalah nggak? Tapi kenapa mereka tetap kelihatannya ya kita lihat tuh kayaknya kakak ini mah bahagia-bahagia aja di media. Kenapa? Yakin bisa. Karena yakin tantangan lo nggak usah dipikirin, bener pasti bisa dihadapi. Paham ya? Jadi ayo, jadi tantangan mah udahlah. Karena jangan katakan ya Allah. Jangan kita bilang ya Allah ya Tuhan, aku punya masalah baru. Wahai masalah, aku punya masalah kecil kok. Kita percaya kebesaran Allah, kebesaran Tuhan kita semua. Siap ya? Jadi tantangan udah pasti ada, nggak mungkin. Dia apapun teman-teman misalnya teman-teman ngedon, teman-teman keluar dari media, teman-teman coba misalnya kerja, teman-teman coba bisnis lain, belum, nggak mungkin di sana nggak ada tantangan, pasti ada tantangan juga. Bahkan percaya tantangan saya jauh lebih besar, teman-teman buka bisnis baru, harus modal. Di media tantangannya apa sih? Ya apa? Doang tuh. Di luaran emang kayak kita buka bisnis baru nggak ditolak. Tahu KFC yang punya KFC? Berapa kali ditolak baru bisa sekarang sukses ini? 1001 kali. Betul? Kalian ditolak udah 1001 belum? Masa belum 1001 udah kayak mau mati? Artinya apa? Ya, jadi teman-teman mau bisnis dimanapun, mau usaha dimanapun, tantangan pasti ada. Cuman kenapa kita di media? Karena teman-teman di media kita bisa berpegang teguh sama apa-apa kita. Ketika kita mulai mau keluar dari gerbong kita mulai dan kita bisa ketemu sama apa kita, pasti kita akan diberikan lagi semangat, kita diberikan keyakinan. Tapi di luar sana kalau kita punya bisnis sendiri, ada nggak orang yang tulus membantu kita? Di media teman-teman juga teman-teman ingat, gabung di media modal dikeluarin cuma 1 kali, betul. Tapi lihat komitmen untuk terbidur teman-teman, mendampingi teman-teman, memberikan semangat ke teman-teman saat ngedown. Jadi sebenarnya tantangan di media dibandingkan dengan di luar sana itu ada apa-apa ya teman-teman. Tapi potensi di media jauh lebih besar daripada mana ada ya anak-anak muda, bener. Kita mungkin seringnya kalau masuk grup bener, kita lihat ada yang anak sekolah bisa beli mobil sendiri, beli motor sendiri, beli handphone sendiri, anak kuliahan, bahkan udah sering ke tempat negara dan lain-lain. Kalau nggak dari media, jarang komunitas yang kayak gitu, betul. Artinya media ini sebenarnya mudah untuk yang tahu cara. Makanya teman-teman insya Allah tantangan kita bisa hadapin bareng-bareng. Kalau teman-teman terus mau belajar, teman-teman mau terus mau berproses, dan teman-teman mau berpegang teguh kepada apa dari kita. Siap? Siap. Siap yakin sama diri sendiri? Siap. Kalau misalnya dan bilang kamu nggak akan sukses gimana? Nggak akan sukses. Aku nggak akan sukses. Gagal nanti kamu mas. Nggak bisa. Nanti kamu susah. Gampang. Nggak ada yang bergabung di media mah. Nanti kamu pas gak join media malah teman ditolak semua. Nanti ditolak beneran. Kalau nggak bisa berjuang capek-capek di media mas. Kita jawab apapun pernyataan teman-teman kita kepada kita, resminya teman-teman kepada kita harus tetap positifkan. Ingat, kita ini bukan prospek, jangan sampai kita prospek. Maksudnya apa? Kita yang harus mempengaruhi orang lain, bukan orang lain yang mempengaruhi kita. Ada orang negatif, kita harus bisa mempositifkan. Jangan kita yang positif malah dinegatifin. Banyaknya kayak gitu soalnya, betul? Jadi keyakinan kita lah yang akan bisa transfer ke orang lain. Ibaratnya gini, keyakinan ini gini, teman-teman mau transfer uang, ATM teman-teman kosong, bisa nggak transfer uang? Sama keyakinan pun sama teman-teman. Teman-teman nggak ada keyakinan, teman-teman nggak yakin bisa sukses di media, teman-teman transfer keyakinan ke orang yang baik keyakinan. Wajar temennya nggak join, betul? Makanya teman-teman kalau kita yakin, aura keyakinan kita
bakal nyampe kepada teman kita. Bukan keyakinan top leader, keyakinan yang undang. Percuma sehebat apapun keyakinan leader kita yang ngejelasin, kalau kitanya ragu-ragu, kita yang nggak yakin, wah nggak akan yakin dia ini. Siap? Jadi mulai dari diri sendiri harus ya. Kita perbaiki keyakinan kita. Siap ya? Siap. Next. Nah, tadi kita udah punya impian, kita udah yakin sama diri sendiri. Apa yang harus kita perbaiki? Kita harus berubah, perubahan pola berpikir dan bertindak kita. Jadi jangan melakukan hal-hal yang monoton. Kalau kita melakukan hal-hal itu aja, berarti yang kita dapetin itu aja. Ya, berubah pola berpikir dan pola bertindak. Yang pertama, berpikir positif dan antusias. Jadi kita harus biasakan ya, kita belajar harus berpikir positif. Nah nggak? Misal nih, atau ada antusias. Pernah nggak sih orang nanya ke teman-teman? Pernah nggak lihat orang sukses yang jalannya loyo? Pernah nggak? Nggak pernah ya. Bahkan kita aja kadang bisa lihat orang sukses, walaupun kita nggak tahu dia sukses atau nggak, kelihatan dari jalannya udah kelihatan suksesnya, betul? Kita lihat ke arah hadat aja contohnya, kalau dari arah apa kita dari cara jalan itu kelihatan, betul? Awalnya nggak bohong, mana? Artinya orang sukses harus antusias. Nggak bisa mayhoy ya, ada nggak bisa kita lemes-lemes pas prospek. Jadi di sini ada kematian, terus sambil muka kita yang gak enak dilihatin kan, karena posting, bener. Jadi harus ada sih berpikir positif. Coba apa di sini mungkin ada nggak yang gak melihat mendapat izin dari orang tuanya? Ada yang masih backstreet sama orang tua? Ada ya. Berarti kamu jawab backstreet, bener. Tapi apa misalnya teman-teman jalan media sambil kuliah, awalnya gak media itu yang bahagian orang tua, tapi ternyata ketika pulang rumah dimarahin terus sama orang tua. Oh iya, ada yang iya. Terus bilang, aduh ini aku mah kayaknya nggak harus nggak bener nih kalau media, karena apa yang bahagian orang tua malah dimarahin terus. Nah itu kita mikirnya negatifnya. Padahal kalau kita mikir positifnya, oh iya orang tua wajar marah, karena orang tua aku belum paham. Oh iya wajar begini, berarti ini tantangannya nih, aku pengen berikan yang terbaik untuk orang tua aku. Ada tantangannya, mungkin dimarahin dulu sama orang tua, tapi nanti kalau aku bisa berikan yang terbaik untuk orang tua aku, pasti orang tua pasti merestui. Jadi kita harus selalu melihat hal dari sisi positif. Paham ya? Jadi karena apa? Kekuatan terbesar manusia itu ada dalam pikirannya, teman-teman. Kalau kita biasa berpikir negatif, yang negatif yang terjadi di hidup kita. Tapi kalau kita biasa berpikir positif, maka kehidupan kita akan sesuai dengan yang kita pikirkan. Siap? Karena mungkin kalau teman-teman pernah lihat mungkin ya di YouTube atau di apa ya, ada namanya kekuatan pikiran. Sebenarnya ketika kita memikirkan sesuatu itu lagi kita tarik hadir dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita mulai berpikir negatif, tambah dengan hal-hal positif. Contoh, misalnya kita kan namanya manusia ya, pasti ada negatif ada positifnya. Dan mikirlah media susah, tambah, aduh mana? Ini gampang. Jadi kita harus terus melatih pikiran kita positif. Emang nggak mudah, tapi kita belajar pasti bisa. Gitu ya. Jadi harus selalu berpikir positif dan antusias. Kedua, bertindaklah seolah Anda tidak punya waktu besok. Setiap penundaan akan mengakibatkan kegagalan. Emang menunda nggak boleh kak? Sebenarnya boleh-boleh aja menunda. Tapi masalahnya ketika kita menunda, jadinya kita malas. Kita malas bergerak. Karena kita malas bergerak, jadi kita gagal. Maka orang yang gagal, orang yang sering menunda siap-siap berarti akan gagal pasti. Karena kita menunda, malas, gak berjuang, gagal. Benar? Jadi kalau kita bisa lakukan hal ini, lakukan saat ini juga. Today is today, not tomorrow. Benar gak? Jadi sekarang ada prospek kan? Ada undangan, prospek aja sekarang. Jangan ya, besokin lagi deh, besokin lagi, nggak jadi di prospekin, kita mulai gitu kan. Ya, jadi lakukan sekarang juga. Kayak gitu ya, karena orang sukses pasti nggak akan pernah menunda. Siap? Yang ketiga, kegagalan dan tantangan sebagai pematangan diri, bukan alasan untuk berhenti melakukan tindakan. Ya, jadi tantangan selalu ada, tapi bukan berarti ketika ada tantangan kita menjadi ngedon. Bukan berarti ketika ada tantangan kitanya berhenti. Udahlah susah lah, berhenti aja. Kalau kita selamanya kayak gitu, misal kita ada di pekerjaan A, susah berhenti. Di pekerjaan B, susah berhenti. Di pekerjaan B, susah
ini listrik ya, berapa kali beliau lampunya berapa kali gagal? Banyak banget benar. Ya pertanyaannya kalau dulu berhenti jadi nggak laku. Yang punya KFC ditolak 1.001, coba kalau dari ke 1.000 aja, 1.000 dia berhenti. Yang ke Satria nggak didatengin, sukses nggak? Jadi teman-teman sebenarnya kita nggak tahu, kita punya jatah kegagalan masing-masing. Kita punya jatah kegagalan masing-masing. Nikmati dulu, kita lagi menghabiskan jatah kegagalan kita. Kalau udah habis jatah kegagalan kita, pasti kita bisa sukses. Siap? Ya. Jadi nggak ada yang kita bisnis atau kita ini langsung sukses, nggak ada. Nggak indah dong ceritanya. Bayangin kalau misalnya ada, top dari kita bilang ketika di training, saya dulu ketika merintis media menarik teman kelas semua gabung. Ada nggak cerita indahnya? Paham ya? Jadi kegagalan tantangan udah pasti ada, tapi bukan alasan kita buat berhenti. Kalau kita berhenti, udah pasti kita gagal. Betul, di media nggak ada yang namanya orang gagal. Yang ada adalah yang berhenti. Paham? Jadi di media nggak ada yang gagal, tapi ada yang berhenti. Kalau berhenti ya gimana mau dibayar? Betul. Jadi ya udah teman-teman. Nah, Anda ditakdirkan untuk sukses. Betul? Nah, jadi teman-teman semua, ya mohon sampaikan kepada teman-teman semua, kita sekarang di media ini teman-teman kita masih merintis. Tantangan udah pasti ada, hambatan udah pasti ada. Tapi yang harus kita lakukan apa? Teruslah kita berproses. Siap terus berproses. Jangan pernah lelah teman-teman. Jangan pernah berhenti. Karena ketika teman-teman berhenti, disitulah teman-teman pasti gagal. Tetaplah teman-teman berpegang teguh kepada apa yang kita. Coba teman-teman lihat apa yang tadi dari kita mungkin dulu kita nggak kenal sama beliau. Kita nggak kenal, tapi beliau sangat peduli sama kesusahan kita. Kita nggak kenal, tapi kita lihat komitmen beliau. Beliau sangat bisa sabar mengajarkan kita, beliau mendampingi kita. Bahkan kadang-kadang kita yang sering mengecewakan diri kita. Diajakin training, beralasan. Diajakin workshop, beralasan. Mendang, nanti. Prospek, nanti. Padahal gak kenal kita orang yang gak kenal peduli sama kesusahan kita. Tapi kitanya yang gak mau berubah. Sampai kapan teman-teman? Belum dari sini, selesai acara ini teman-teman. Ini kita belajar. Belajar bukan buat kita sukses, tapi belajar membuat kita tahu gimana cara kita bisa sukses untuk kedepannya. Maka teman-teman, setelah teman-teman nanti selesai acara workshop, ikuti acaranya sampai akhir. Karena ini masih materi pertama. Nanti teman-teman setelah acara ini teman-teman bakal lebih tahu gimana strategi kedepannya teman-teman bisa sukses, bisa mudah jadi manusia sejahtera. Bakal dibahas tuntas oleh top-top kita, benar? Jadi teman-teman pastikan teman-teman terus berjuang, terus berproses. Karena saya yakin kalau kita terus prospek, mengundang follow up, kita ciptakan home prospek, Allah kita punya pasukan kita yang sendiri. Kita prospek ada yang bergabung. Kita ciptakan home prospek, kita ciptakan workshop, kita ciptakan pertemuan di bawah kita yakin akan tiba saatnya teman-teman semua pasti akan sukses di media. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke MC dan workshop kita. Santi dan Tapi sebelum itu di sini tadi saya
Selanjutnya buang sampah pada tempatnya. Nanti ketika contohnya ngemil, permen anti ngantuk dan lain-lain, jangan dibuang ke temannya, tapi sambil aja dulu ya. Nanti beres-beres langsung ada tempat sampah di belakang. Nah, kemudian selanjutnya gesit disiplin dengan arahan.